Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seluruh siswa yang saat ini sedang berada di rumah yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bangsa Indonesia, termasuk juga keluarga-keluarga kita, semoga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, kenapa sekolah di seluruh Indonesia termasuk di madrasah kita meliburkan siswa bukan berarti libur belajar, tetapi sebenarnya dipindah bahwa belajarnya kita di rumah dan dilakukan secara online. Nah, maksud dari liburan ini sebenarnya bukan untuk mendorong agar siswa bermalas-malasan, tetapi sebenarnya untuk mencegah perkembangan wabah corona atau virus corona. Jadi kalau misalnya siswa keluyuran keluar atau bepergian kemana-mana yang tidak penting, terutama ke tempat keramaian, maka sebenarnya ajakan untuk berlibur ini atau kebijakan liburan ini gagal. Maka menurut saya sebaiknya siswa mematuhi anjuran atau himbauan atau keputusan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, memotong persebaran virus ini. Karena kita tidak tahu siapa sebenarnya yang kena. Kalau kita tinggal di rumah, insya Allah dengan berdoa juga kepada Allah, gitu ya, insya Allah kita akan selamat. Termasuk kita juga tidak memberikan beban yang bertambah kepada pemerintah kita, kepada orang yang ada atau kelompok atau orang yang ada di paling depan dalam menyelesaikan COVID-19 ini atau virus corona ini, yaitu dokter dan para perawat. Kalau misalnya semakin banyak yang tersebar, kita bisa membayangkan bagaimana para dokter dan perawat yang menangani kasus ini tentu akan kewalahan. Makanya tinggal di rumah saja, sabar gitu ya, sampai wabah ini reda. Nah, ada satu hal yang menurut saya juga penting, bahwa kita berdoa itu harus sebagai umat manusia yang sebenarnya kita tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali yang Maha Kuasa. Di samping itu kita juga berikhtiar untuk tidak tadi keluar rumah, mendatangi kerumunan atau keramaian, terus juga menjaga kesehatan diri dengan cara mencuci tangan, gitu ya, mencuci tangan, apalagi misalnya menyentuh hal-hal yang membuat kita ragu, maka cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Terus yang paling penting, bagaimana kita terbiasa untuk tidak menyentuh pintu masuk virus ke dalam tubuh kita, yaitu mulut, hidung, sama mata. Jadi kalaupun nanti misalnya tangan kita ini tersentuh oleh virus, atau kita bertemu dengan orang yang mungkin positif di tengah jalan atau dimanapun, termasuk juga orang-orang yang baru datang dari luar kota seperti Jakarta, Surabaya, Malang yang sudah ditetapkan sebagai daerah merah atau zona merah berbahaya, maka kalau ini tidak masuk ke tiga ini, mulut, hidung, sama mata, insya Allah virus tidak akan masuk. Nah, jaga diri juga dengan meminum sesuatu yang membuat badan kita segar, misalnya jamu, vitamin C, atau mungkin madu, atau apapun yang kira-kira membuat badan kita lebih segar untuk memperkuat kekebalan tubuh kita. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, insya Allah kita akan selamat. Kalaupun misalnya naudzubillah ada yang kena, itu namanya sudah takdir. Jadi jangan buru-buru mengatakan takdir kalau tidak ada ikhtiar, karena kita juga tidak tahu takdir yang mana, gitu ya, takdir kita yang mana. Maka karena tidak jelas takdir kita yang mana, ikhtiar itu menjadi sesuatu yang penting. Sekali lagi, berdoa juga, berikhtiar juga, semoga kita semuanya selamat. Jangan keluar rumah jika tidak penting, tetap di rumah. Itu saja mungkin himbauan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.